Halo, selamat datang kembali. Hari ini kita mau coba bahas lebih dalam bab 5 dari buku Factfulness. Fokusnya soal insting ukuran. Pernah nggak sih Anda lihat angka besar gitu di berita, jumlah kasus, anggaran, apalah, terus langsung, wah, cemas atau kagum gitu. Tapi, eh, nggak tahu perbandingannya gimana. Sumber kita, ya kutipan-kutipan penting dari bab ini. Misinya ya biar kita sama-sama paham gimana sih kecenderungan kita menilai ukuran atau proporsi itu kadang bisa mengaburkan pandangan kita soal dunia. Ada contoh-contoh menarik nih nanti. Oke, mari kita coba bedah ya. Satu hal pertama yang dibahas itu betapa gampangnya kita terkecoh sama angka yang berdiri sendiri. Kayak nggak ada pembandingnya gitu. Iya, betul. Dan yang menarik itu, insting ini tuh muncul karena otak kita kan maunya simpel ya. Angka absolut itu kelihatannya gampang dicerna. Padahal seringkali justru menyembunyikan cerita yang sebenarnya. Kita jadi cenderung melebih-lebihkan sesuatu kalau disajikan sebagai angka tunggal yang besar, terus meremehkan tren atau konteks di baliknya. Padahal seringnya justru tingkat atau proporsinya. Itu yang jauh lebih penting buat dipahami. Nah, ini nih. Contoh dari buku ini pas banget buat gambarin poin Anda tadi, soal kematian bayi. Tahun 2016 katanya ada 4,2 juta bayi meninggal sebelum umur setahun. Gede banget kan angkanya? Tragis, ya jelas. Tiap kematian itu tragedi. Tapi kalau kita cuma lihat angka 4,2 juta itu aja, wah bisa-bisa kita jadi pesimis banget ya soal kondisi dunia. Betul sekali. Karena kalau kita coba bandingkan tingkat kematiannya, nah ceritanya jadi beda banget. Dulu nih, tahun 1950-an, tingkat kematian bayi global itu sekitar 15%. Artinya, 15 dari 100 bayi yang lahir nggak sampai ulang tahun pertama. Nah, di 2016, meskipun jumlah bayi lahir jauh lebih banyak ya, tingkat kematiannya itu turun drastis, jadi cuma sekitar 3%. Wah, jauh banget ya turunnya. Iya, jadi penurunan proporsionalnya itu signifikan banget. Ini nunjukin ada kemajuan besar lah di kesehatan global. Makanya membandingkan tingkat atau rate antar waktu atau antar kelompok itu jadi kunci banget. Iya. Ini benar-benar bisa mengubah cara kita melihat sesuatu ya. Selain bandingin kayak tadi, ada cara lain nggak buat paham ukuran yang sebenarnya? Mungkin soal distribusi gitu. Nah itu dia, di bab ini juga dikenalin aturan 80-20. Konsepnya sederhana sih. Seringkali sekitar 80% hasil atau masalah itu datangnya dari cuma 20% penyebab. Oh, yang itu ya? Kayak contoh energi tadi, 80% energi dunia cuma dari 3 sumber utama, minyak, batu bara, sama gas. Persis. Dan aturan 80-20 ini sebenarnya cara praktis buat melawan insting ukuran. Kenapa? Karena memaksa kita lihat proporsi. Fokus ke bagian terbesar yang memang dampaknya paling signifikan. Jadi, daripada perhatian kita pecah ke banyak hal kecil-kecil, mending kita identifikasi 20% yang ngasih dampak 80% itu. Ini ngebantu banget buat alokasi sumber daya, ya waktu, energi, uang. Bisa buat kebijakan publik, bisa juga buat keputusan pribadi atau bisnis Anda. Menarik. Selain buat alokasi sumber daya gitu, ada contoh lain nggak gimana aturan 80-20 bisa bantu kita lihat proporsi di kehidupan sehari-hari? Oh banyak. Misalnya nih, kalau Anda analisa keluhan pelanggan di bisnis. Seringnya 80% keluhan itu datang dari 20% jenis masalah yang sama. Atau soal produktivitas kita sendiri. Gimana tuh kalau produktivitas? Mungkin 80% hasil kerja kita itu datangnya dari 20% waktu atau tugas yang paling fokus. Kalau kita sadar ini, kita jadi nggak gampang tersesat sama detail-detail kecil. Fokus ke inti masalahnya. Ini juga nyambung ke teknik lain buat lawan insting ukuran, yaitu membagi. Membagi. Maksudnya gimana tuh? Membagi angka total dengan konteks yang relevan. Yang paling umum ya dibagi dengan jumlah populasi, jadinya per kapita. Kita kan sering lihat tuh perbandingan total emisi CO2 antar negara. Misalnya Tiongkok dibandingin sama Amerika Serikat total emisinya. Iya, sering banget lihat itu. Nah itu bisa kasih kesan yang kurang pas. Soalnya kan jumlah penduduknya beda jauh banget. Angka emisi per kapita per orang itu hampir selalu kasih gambaran yang jauh lebih adil. Lebih bermakna lah buat pahami kontribusi relatif per individu di negara itu. Oh gitu. Jadi biar fair ya perbandingannya. Betul. Ini penting banget pas Anda coba evaluasi data dari berita atau laporan. Jangan cuma telan angka totalnya aja. Oke. Paham. Jadi kalau gitu, apa dong implikasi paling gedenya kalau kita terus-terusan kejebak sama insting ukuran ini? Kalau kita nggak hati-hati sama angka-angka besar?
Banget. Kita bisa salah arah nentuin prioritas. Sumber daya ya pribadi atau publik bisa aja kebuang buat masalah yang kelihatannya besar padahal proporsinya kecil. Kita juga bisa hidup cemas berlebihan soal resiko yang sebenarnya kecil tapi dibesar-besarin media. Sementara itu kita malah abai sama kemajuan penting atau masalah lain yang lebih mendesak tapi kurang dramatis gitu. Contohnya? Contohnya, ya persepsi yang kadang keliru kalau mayoritas dunia tuh masih miskin ekstrim. Padahal, kalau lihat datanya, mayoritas global tuh sekarang udah ada di level pendapatan menengah. Nah, ini akibat gagal lihat proporsi global yang sebenarnya. Oke, jadi kesimpulan pentingnya nih ya, dari obrolan kita, hati-hati sama angka tunggal yang kelihatan wow banget. Jangan langsung percaya gitu aja. Selalu cari pembanding. Bandingin sama waktu dulu, sama kelompok lain, atau sama total keseluruhan. Pakai tingkat atau proporsi, jangan cuma jumlah absolutnya. Dan kalau memang relevan, coba bagi angka itu. Misalnya per kapita tadi ya, biar dapat perspektif yang lebih akurat dan ya lebih adil. Nah, ini mungkin jadi bahan refleksi nih buat Anda yang dengerin. Coba deh inget-inget satu angka atau statistik besar yang baru aja Anda dengar atau pakai. Mungkin di kerjaan, di berita, atau obrolan biasa. Sekarang, coba tantang angka itu. Bandingin sama apa ya enaknya. Kalau dibagi sama populasi atau konteks lain yang relevan, gimana hasilnya? Kira-kira perspektif Anda soal pentingnya angka itu berubah nggak setelah dibandingin atau dibagi gitu? Jangan-jangan ada angka tunggal lain nih dalam hidup Anda yang tanpa sadar lagi mengarahkan perhatian Anda ke arah yang kurang tepat. Coba direnungkan.